Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya Pak ya atas peluangan waktu untuk diwawancarai pada hari ini. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari wawancara yang akan kita laksanakan, yakni untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang berisi pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, adapun pertanyaannya kita ada 7 pertanyaan Pak. Nah, langsung saja memasuki pertanyaan yang pertama. Kira-kira selama kepemimpinan Pak Madi, bagaimana Pak Madi dapat mengenali kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral, Pak? Ya, tentang dilema etika atau kebujukan moral di dalam pengambilan keputusan dan kaitannya terkait dengan operasional sekolah pasti itu selalu ada. Dan kita dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut secara komprehensif sehingga kebijakan yang diambil itu tepat dan menyelesaikan masalah. Kira memang karena bahasanya dilema itu dihadapkan dalam dua pilihan yang sama-sama benar atau sama-sama salah. Tapi kita harus mengedepankan bahwa keputusan itu adalah untuk mengedepankan kepentingan sekolah sebenarnya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana Pak Madi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, ketika kita bisa dihadapkan dalam suatu pilihan untuk mengambil keputusan, contohlah seperti kasus siapa yang siswa itu yang kelas 8 itu di sisi lain anak yang bersangkutan punya hak dan punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan dengan keadaan fisik yang seperti itu, harus kecelakaan. Tapi di sisi lain juga ada tuntutan kehadiran dari siswa untuk melanjutkan belajar, padahal secara fisik dia kan tidak mungkin, memang habis kecelakaan kendaraan dan dalam tanda kutip mengalami kelumpuhan. Kasus yang seperti ini ya termasuk dilema tadi. Selain teman-teman ada yang tuntutan bagaimana agar yang bersangkutan di dalam tanda kutip cuti terlebih dahulu karena secara melihat aturan akademik yang bersangkutan seharusnya kan begitu. Tetapi ini kan tidak boleh dipukul rata karena yang bersangkutan kasusnya tidak sama. Nah, dia mengalami kelumpuhan, kemudian ada kemauan dari pihak orang tua bahwa yang bersangkutan maunya belajarnya sedangkan pembelajaran tidak sampai selesai untuk mendapatkan. Kita dihadapkan dengan masalah tersebut, kita harus bijak dalam menyelesaikan masalah sehingga kebijakan yang betul-betul menyelesaikan masalah. Betul ya, kalau memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali dan di sisi lain kita tuntutan untuk menyelesaikan dengan etika dengan etos kerja bahwa jam sekian harus masuk keadilan dan sekian persen, tetapi ketika yang bersangkutan sakit dan berkepanjangan dan sulit diprediksi kapan kesembuhannya, ya itu juga menemukan kasus-kasus yang seperti itu memang harus ada rumusan yang yang bijak yang menemukan resep yang betul
bisa baik untuk kedepannya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kira-kira apa saja langkah-langkah atau prosedur yang biasa Pak Ahmadi lakukan dalam pengambilan keputusan yang tadi? Ya, jadi kalau langkah-langkah prosedurnya seperti apa ya tentu kita melihat skema kasusnya. Artinya kita tidak bisa menyusun prosedur SOP-nya seperti apa, tapi harus melihat per kasusnya. Contoh misalnya kasusnya si Tiara tadi. maka ya dilihat dulu kondisinya seperti apa, kemudian kalau melihat peraturan akademik atau tentang beasiswa, seharusnya kan anak sudah dianggap dokter, tetapi kan tidak bisa dituntut, maka dilihat dulu, kemudian mencari sumber masalahnya kenapa dan masih memungkinkan yang bersangkutan kemudian bisa tetap melanjutkan belajar di sekolah dengan keterbatasan fisik. Jadi penyusunan itunya ya melihat kendala kasus, melihat skema masalah. Kalau sudah ditemukan ini ternyata masalahnya anak mah ada keinginan untuk melaksanakan belajar, berarti ya kita tinggal menentukan kebijakan agar kebijakan tersebut bisa disesuaikan dengan keadaan siswa. Pertanyaan yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang Pak Ahmadi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau misalnya dihadapkan dengan kasus-kasus tersebut ya, kata efektif itu saya kira akan menjadi kita berpatokan saja pada SOP atau pada peraturan sekolah, pada dan sebagainya. Artinya kepentingan sekolah yang tidak ada guru yang malas, ada yang tidak hadir karena sakit yang berkepanjangan, itu kan juga sama harus ditentukan rumusannya ya, tetap pertimbangannya harus menggunakan pertimbangan sekolah, tapi di sisi lain tidak menghancurkan atau tidak merusak guru yang bersangkutan. Maka katakan efektif ya tentu tidak bisa ukurannya seperti itu, ukurannya ya. Yang penting kita menentukan itu, kemudian sekolah tetap jalan, guru yang bersangkutan ya bisa disesuaikan kebijakannya dan dipertimbangkan. Benar-benar efektif itu sifatnya fleksibel ya Pak ya. Nggak bisa diambil ukuran ya, harus menyesuaikan. Tapi kepentingannya harus ditanamkan pada sekolah. Kalau kita menjalankan roda itu roda organisasi sekolah. Pak, kemudian Pak, dalam penyelesaian sebuah masalah kasus dilema etika, apakah Pak Ahmadi itu memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau langsung diselesaikan di tempat dan saat itu juga? Kemudian kalaupun memang kemudian bentuk apa gitu, seperti apa prosedur atau bentuk yang Pak Ahmadi jalankan? Ya, jadi kalau misalnya penjadwalan khusus tidak ada, artinya tetapi itu sangat memungkinkan terjadi. Sebab dilema khususnya itu kan bentuknya beda-beda dan keadaannya juga tidak sama. Maka saya harus cermat, saya harus bijak dan bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan etika. Bagaimana cara mengatasinya kan melihat masalahnya seperti apa, mempelajari ternyata ini ada masalah begini, sebab utamanya harus diketahui kemudian barulah kita mencari solusi terbaik, mencari penyelesaian masalahnya. Jadi solusi itu tidak bisa ditentukan, tidak bisa dirumuskan bentuknya seperti apa kalau belum ada masalahnya. Yang jelas sebagai pemimpin ya harus siap dengan keadaan seperti itu. Kalau terjadi maka ya dia melihat dulu kondisi keadaan seperti apa, kemudian menjadi sumber masalah dan lalu ditentukan solusi dari masalahnya.
Baik, kemudian Pak, ketika Pak Ahmadi mengambil sebuah keputusan atas kasus-kasus dilema etika, adakah orang atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ahmadi dalam melaksanakan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan. Ya, tentu ada banyak faktor yang juga mendukung terhadap mempermudah pengambilan kebijakan terkait kita. Ya. Tentunya ya rekan-rekan, kemudian juga support dari yayasan, kemudian prosedur operasional sekolah yang sudah ditetapkan, itu juga menjadi pegangan, menjadi mempermudah dalam mengambil keputusan. Kenapa saya mengambil seperti itu? Karena aturannya seperti itu. Aturan-aturan itu juga bisa mempermudah kepala sekolah menentukan kebijakan, sehingga juga tentunya support dari Baik, kita masuk pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari keseluruhan yang telah Pak Ahmadi sampaikan, apa pembelajaran yang bisa Pak Ahmadi petik dari pengalaman Pak Ahmadi yang tadi diceritakan ya saat mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi apa sih pembelajaran yang harus diambil bahwa ya tadi dalam mengambil keputusan itu memang tidak semudah itu membayangkan, harus lebih cermat, bijak, supaya keputusan yang diambil itu betul-betul berdampak positif terhadap lingkungan sekolah, baik itu guru, siswa, maupun wali siswa dan sebagainya. Jadi pembelajarannya ya kita harus bijak dan cermat dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Pak Ahmadi atas keluangan waktunya sudah membersamai saya juga dalam melaksanakan tugas dari guru penggerak Ya, ini. selamat melanjutkan tugas selanjutnya. Tetap semangat, mudah-mudahan itu juga menginspirasi yang lain supaya bisa kreatif dan melanjutkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmadi. Izin pamit lebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sampai hari ini masih diberi nikmat baik sehat jasmani maupun rohani. Alamin. Perkenalkan dulu ya Bu ya, saya Nurul Fajriyah dari SMPN Pengajar Kidul, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Saya juga pertama-tama ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Mas Pia yang telah meluangkan waktunya, telah bersedia diwawancara juga gitu untuk pemenuhan tugas saya. Kebetulan tugas saya itu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini nanti ada 7 pertanyaan ya Bu ya. Nanti saya akan tanyakan satu persatu ke Ibu dan kita langsung mulai saja dari pertanyaan yang pertama. Di sini saya ingin menanyakan ke Ibu selama masa jabatan Ibu nih Bu, bagaimana Ibu Mas Pia dapat mengenali kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi setiap kasus itu kita lihat dulu latar belakangnya. Munculnya suatu kasus itu biasanya ada latar belakangnya. Jadi kita bisa menentukan apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral itu setelah kita mengetahui latar belakang dan juga kasus yang sedang berjalan. Artinya kita tidak bisa langsung menentukan bahwa ini rujukan moral, ini dilema etika. Kita pelajari dulu. Kita pelajari latar belakangnya, kita pelajari kasusnya. Setelah itu baru kita bisa menentukan apa itu dilema etika, apakah permasalahan ini masuknya ke rujukan moral. Seperti itu ya Bu ya, ya. Untuk mengenali kasus-kasus yang dilema etika atau rujukan moral. Nah, kemudian Ibu, bagaimana Ibu Mas Pia itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan. Nah, dua kepentingan tersebut sama-sama penting atau sama-sama bernilai kebajikan. Jadi dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa langsung sekonyong-konyong memutuskan.
Yang pertama, kita ranking dulu permasalahan ini. Artinya permasalahan ini kita lihat dari segi aspek positif, aspek negatif yang berakibat dari munculnya permasalahan itu. Jadi untuk menentukan bagaimana kita menentukan permasalahan itu, jadi setelah kita mengetahui, jadi aspek positifnya mana yang lebih baiknya, yang lebih baiknya banyak, yang nilai positifnya banyak, itu yang akan menentukan apakah permasalahan ini masuk ke dalam dilema etika atau masuk dalam rujukan moral. Jadi setelah kita melihat sisi positif dan negatifnya itu, jadi kita baru bisa menentukan apakah permasalahan ini masuknya ke dilema etika atau rujukan moral. Itu kira-kira Seperti itu. ya. Kemudian apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil sebelum memutuskan suatu permasalahan, yang pertama, satu, titik permasalahan itu. Setelah kita mengetahui titiknya, kemudian kita pelajari, kita analisis, kita observasi masalah itu. Kenapa bisa muncul? Nah, setelah sudah dianalisis, sudah dipelajari, baru kita tentukan metodenya. Dari permasalahan ini kira-kira baiknya mau dibagaimanakan jalan keluarnya. Itu artinya metode yang kita gunakan. Dan itu pun ketika permasalahan itu melanda kepada salah satu anak buah saya, tetap saya akan meminta pendapat dari yang senior dari saya. Yang maksudnya senior secara dia itu masa kerja, dia itu secara daftar urut kepangkatan. Minimal saya itu meskipun saya seorang pimpinan, tetap saya harus meminta pendapat dari teman-teman itu dalam menentukannya. Jadi yang pertama jelas kita tentukan dulu titiknya, yang kedua kita analisis, yang ketiga kita tentukan metodenya. Setelah ketiganya sudah, baru kita tentukan permasalahan ini apa masuk kebujukan moral atau dilema etika. Itu kurang lebih. Baik. Kemudian pertanyaan yang keempat, Bu. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang dianggap efektif. Yang dianggap efektif itu adalah ketika kita akan mengambil keputusan, tetap kita kembali lagi. Apakah permasalahan ini lebih banyak sisi positifnya atau sisi negatifnya? Karena meskipun semuanya itu baik, pasti punya ada sisi. Meskipun semuanya itu kelihatannya sama-sama baik, tapi pasti punya sisi kurangnya. Setelah kita mengamati sisi kurangnya, baru kita itu menentukan kira-kira keputusan apa yang tepat dengan permasalahan yang sedang dihadapi seperti ini. Kira-kira dalam pengambilan keputusan itu, semuanya itu berjalan dengan lancar, semuanya itu tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Artinya begitu keputusan itu saya ambil, tidak ada yang dikecewakan, juga tidak ada yang disenangkan. Artinya semuanya berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya semuanya itu tanpa merasa dibeda-bedakan. Gitu. Kemudian Ibu selanjutnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu Mas Fia memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau langsung diselesaikan di tempat pada saat itu juga, Bu? Kemudian Ibu, seperti apa bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan kalau langsung di tempat gitu? Kalau masalah permasalahan dilema etika, kita lihat dulu berat dan ringannya masalah-masalah. Ketika masalah tersebut bisa diselesaikan saat itu, artinya kita tidak memerlukan jadwal berkelanjutan. Ketika permasalahan itu cukup lumayan berat, maka seorang pimpinan tidak bisa langsung memutuskan pada saat itu. Tetap kita harus secara step by step. Artinya kapan kegiatan ini, permasalahan ini kita jadwalkan, apakah di minggu depan, minggu depannya, ataukah di 2 minggu ke depannya, atau di bulan berikutnya. Artinya kita itu dalam membuat tahapan penyelesaian masalah dilema etika itu tetap kita lihat berat dan ringannya permasalahan itu. Baru ketika permasalahan itu ringan, saat itu diselesaikan di tempat bisa.
Artinya hari itu muncul masalah, hari itu bisa selesai. Hari itu tidak ada beban. Tapi ketika permasalahan itu berat, maka tetap kita tidak bisa menyelesaikan saat itu. Dan juga mungkin dalam penyelesaiannya itu kita tidak hanya bisa seorang diri. Artinya seorang kepala sekolah tetap bisa membutuhkan pendampingan dari seorang bapak pengawas atau juga dari guru senior, supaya dalam pemecahan atau dalam penentuan keputusan itu kita itu berjalan dengan baik. Artinya yang sedang memiliki masalah itu tidak merasa terbebani dengan adanya keputusan seorang pimpinan. Contoh anak buah saya kayak kemarin, misalnya menghadapi sesuatu yang ketika itu kaitannya dengan berbagai sisi. Ada sisi hukum, ada sisi kedisiplinan, ada sisi kemanusiaan. Dari ketiga sisi ini kita itu harus bisa menempatkan porsi-porsinya. Artinya ibarat kita pegang bara, dipegang terasa panas, dilepaskan membahayakan. Artinya kita sebagai seorang pemimpin dalam keadaan apapun dan di kondisi apapun itu tetap harus memiliki kebijakan-kebijakan yang dimana kebijakan itu baik untuk lembaga, untuk individu ataupun untuk lingkungan sekolah itu tetap pijakannya seperti tadi, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Artinya semuanya itu saling berkesinambungan dan berkeseimbangan. Gitu. Berarti fleksibel ya Bu, ya, tergantung dari kadar masalahnya ya. gitu. Jika memang bisa langsung ya kita langsung selesaikan gitu, jika tidak berarti butuh schedule lebih lanjut ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan Bu, adakah orang atau faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika tadi? Jelas seperti yang dikatakan tadi. Dalam saya memutuskan permasalahan itu yang ada kaitannya dengan dilema etika, saya punya orang tua. Orang tua saya itu adalah bapak pengawas. Saya tidak akan lepas untuk selalu berkomunikasi, berkoordinasi, meminta pendapat yang terbaik dari permasalahan ini. Nah, artinya saya tidak memutuskan suatu permasalahan itu sekonyong-konyong sendirian, tidak, tetap. Yang di atas saya juga saya ajak bicara, yang di bawahan saya yang paling senior juga saya ajak bicara, sehingga dari pendapat atasan saya, pendapat bawahan saya yang senior itu bisa dipadukan. Artinya permasalahan itu bisa selesai, bisa teratasi dengan hasil yang maksimal. Bahasanya itu dengan tanpa adanya beban kepada siapapun. Jadi permasalahan itu bisa terselesaikan dengan yang sebaik-baiknya. Memang tidak bisa memutuskan. Tidak bisa, pasti butuh. Pasti butuh pendapat, apalagi dengan atasan orang tua saya langsung dengan bapak pengawas itu wajib. Bapak pengawas itu wajib tahu dengan masalah yang dihadapi oleh anaknya. Begitu juga bawahan, saya tidak bisa menyepelekan bawahan karena bawahan saya itu semuanya istilahnya senior-senior semua. Artinya minimal dari pengalaman itu mungkin mereka lebih banyak. Tidak ada salahnya, bukan berarti saya tidak berani memutuskan, bukan. Artinya tidak ada salahnya saya sebagai seorang pimpinan juga meminta pendapat dari bawahan, meminta pendapat dari atasan, juga dengan pendapat saya dikolaborasikan sehingga menghasilkan jadi solusi yang lebih baik. Kita sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir Bu. Dari keseluruhan apa yang tadi sudah Ibu paparkan, Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan dengan secara rinci, apa pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan terkait dilema? Jelas, segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmah. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh seorang pimpinan ada hikmah. Kita belajar dari permasalahan itu supaya kita satu. Sebagai seorang pimpinan itu tidak bisa berkehendak sesuai dengan hati kita. Artinya apa yang akan kita putuskan tetap kita butuh pertimbangan orang lain. Tidak hanya dengan guru senior, tidak hanya dengan pendapat saya sendiri, juga kita butuh dan perlu bimbingan dari bapak kita langsung atau atasan kita langsung itu.
yang pertama. Yang kedua, dengan adanya permasalahan yang muncul di lingkungan lembaga pendidikan yang saya pimpin, jelas saya dituntut sebijak mungkin supaya mereka atau beliau yang sedang menghadapi permasalahan ini merasa terayomi, merasa terlindungi, tidak merasa tersingkirkan. Karena walaupun bagaimana, entah jelek entah baik itu kelakuan anak buah, saya sebagai pimpinan harus bertanggung jawab melindungi. Sejelek apapun harus bertanggung jawab melindungi, dan tidak hanya melindungi sekaligus juga menyelamatkan. Jadi bagaimana caranya? Yang penting kira-kira apa yang sudah saya keluarkan, kebijakan itu tidak membuat lembaga-lembaga yang lain itu seolah-olah tidak mentolerir, tidak menerima apa yang sudah saya keluarkan itu. Jadi dalam seorang pimpinan itu menentukan langkah-langkah kebijakan itu tetap, seburuk apapun anak buah kita harus tetap kita dan juga harus tetap kita lindungi, serta juga harus tetap kita bimbing dengan sebaik-baiknya supaya mereka itu merasa saya punya seorang pimpinan. Sehingga apa yang sedang saya hadapi itu saya harus selalu berkomunikasi, harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan supaya semuanya terselesaikan. Tidak ada yang jadi tumbal atau tidak ada yang jadi. Jadi Seperti itu ya Bu. Ya. Baik, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih banyak Bu sekali lagi atas luangan waktunya dan membersamai saya. Dan terima kasih juga atas kesediaannya. Mohon maaf nih Bu banyak mengganggu waktu luang Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama belajar. Iya, terima kasih banyak Iya, Ibu. iya. Izin pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.